Shalom teman-teman, jadi hari ini kita akan memulai ibadah remaja pemuda pemudi kita. Sebelum itu kita akan mengangkat pujian berjudul Bagai Raja Wali. Firman Tuhan, namun sebelum itu kita akan mengangkat sebuah pujian berjudul Bagaikan Bejana. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, puji nama Tuhan, pada kesempatan ini kita dapat kembali berjumpa secara online
untuk bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita lebih jauh membaca dan merenungkan firman-Nya, marilah kita terlebih dahulu berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih untuk waktu ini kami dapat bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami rindu untuk ditolong oleh Tuhan, supaya kami dapat benar-benar memahami apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kami melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada kesempatan ini saya mengajak kita semua untuk membaca satu bagian firman Tuhan yang terambil dalam kitab Amsal pasal 23 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-18. Saya akan membacakan bagi kita semua. Dikatakan bahwa janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Karena masa depan sungguh ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Nah, saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan ini juga kita akan merenungkan firman Tuhan tersebut dengan satu tema, yaitu masa depan itu ada. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, masa depan adalah satu periode kehidupan yang akan dimiliki seseorang pada waktu mendatang. Masa depan juga sering dikaitkan dengan keinginan, dengan mimpi, harapan, cita-cita, dan lain sebagainya. Dan semuanya itu berkaitan erat dengan kehidupan yang kita jalani pada masa kini. Itu artinya bahwa setiap hal yang kita lakukan pada saat ini menentukan kehidupan kita pada kemudian hari. Sebagai pemuda-pemudi Kristen, kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah telah memiliki rancangan dalam setiap kehidupan kita. Kita percaya bahwa Dia tidak merancangkan kecelakaan bagi kita, namun Ia merancangkan kehidupan yang damai sejahtera dan hidup yang penuh harapan. Dengan kata lain, Tuhan telah memiliki rancangan yang jauh lebih baik daripada setiap hal yang mungkin terpikirkan dalam diri kita. Namun demikian, selama kita hidup di dunia ini, kita adalah seperti seorang musafir yang sedang menempuh perjalanan menuju kepada kehidupan yang kekal. Dalam perjalanan itu tidak menutup kemungkinan akan terjadi begitu banyak hal yang mungkin dapat menyesatkan diri kita sehingga kita terombang-ambing di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Atau mungkin dalam perjalanan hidup yang kita jalani, kita menemukan banyak hal yang terlihat menyenangkan sehingga kita lupa akan tujuan hidup yang sesungguhnya. Sekali dua kali kita berpikir bahwa mencoba hal-hal yang baru yang terlihat menyenangkan itu tidak akan menjadi masalah bagi kehidupan kita. Memang pada dasarnya masa muda adalah masa di mana rasa keingintahuan terhadap suatu hal itu menjadi sangat kuat. Sehingga pada umumnya seorang pemuda atau pemudi itu ingin mencoba hal-hal yang baru yang mungkin menurutnya menyenangkan bagi dirinya sendiri. Hal itu sesungguhnya adalah suatu hal yang baik apabila kita mencoba sesuatu hal itu yang memang benar-benar bermanfaat bagi diri kita di kemudian hari. Akan tetapi hal itu bisa menjadi berbahaya bagi diri kita ketika kita mencoba hal-hal yang sifatnya merugikan bagi diri kita sendiri ataupun bagi orang lain. Berkaitan dengan hal itu, kitab Amsal menuliskan nasihat-nasihat bagi kita untuk menjadi
untuk menjadi perhatian bagi kita semua. Kita membaca di ayat yang ke-17 dituliskan bahwa janganlah hatimu iri kepada orang-orang yang berdosa. Kita mengingat akan janji Allah mengenai kehidupan yang damai sejahtera dan yang penuh harapan. Tetapi realita yang terjadi dalam kehidupan kita justru mengalami banyak pergumulan. Dan ketika kita melihat kehidupan orang-orang berdosa atau orang-orang fasik, seringkali mereka terlihat lebih bahagia, lebih bebas, lebih sukses, bahkan kadang terlihat lebih diterima di tengah kehidupan teman sebayanya. Ketika hari libur, misalnya hari Minggu, kita merasa bahwa teman-teman yang lain bisa menikmati waktu libur di rumah, bisa beristirahat, mereka bisa bermain game, bahkan bisa juga jalan-jalan bersama teman yang lainnya. Sementara kita di hari Minggu harus beribadah kepada Tuhan, pergi ke gereja, akan terlibat dalam pelayanan dan lain sebagainya. Sehingga hal-hal itu membuat kita merasa tidak memiliki kebebasan untuk menikmati hari libur. Hal itu menjadi perhatian bagi kita semua dan mungkin menjadi persoalan yang mempengaruhi pola berpikir kita. Hal-hal yang dunia ini tawarkan terkadang terlihat lebih menyenangkan. Namun demikian, hal itu tidak dapat disejajarkan dengan apa yang diberikan oleh Tuhan bagi kita yang bertekun menantikan janji Tuhan tersebut. Akhir daripada kehidupan orang berdosa atau orang fasik adalah penghukuman yang kekal. Sementara masa depan bagi kita, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, adalah hidup damai sejahtera, kehidupan yang penuh harapan, dan bahkan kehidupan yang kekal bersama Bapa di surga. Selanjutnya dituliskan juga di ayat yang ke-17 tadi, tetapi takutlah akan Tuhan senantiasa. Sebagai pemuda-pemudi Kristen, memang sudah seharusnya kita hidup takut akan Tuhan. Secara singkat, hidup takut akan Tuhan itu berarti tidak melakukan kejahatan, namun setia dalam kebenaran yang sesuai dengan firman Tuhan. Sebagai orang percaya, kita tidak boleh merancangkan, apalagi melakukan sesuatu yang jahat, baik terhadap diri kita sendiri, terhadap orang lain, atau bahkan terhadap Tuhan. Sebaliknya, kita perlu melakukan perbuatan yang baik, perbuatan yang adil, dan benar sesuai dengan ketetapan firman Allah. Alasan bagi pemuda-pemudi untuk melakukan hal-hal itu adalah karena masa depan itu sungguh ada. Dan bahkan kehidupan kekal yang selalu kita harapkan itu tidak akan menjadi hilang. Seperti yang dituliskan pada ayat yang ke-18 tadi. Nah, oleh sebab itu, marilah kita tetap setia mengikut Tuhan dengan segala konsekuensi, dan marilah kita melakukan yang terbaik pada kehidupan kita saat ini. Jangan sampai diri kita mengalami penyesalan di kemudian hari hanya karena sikap hidup yang kurang baik yang membuat kita semakin jauh daripada hadirat Tuhan. Oleh sebab itu, sebagai pemuda-pemudi Kristen, sebagai generasi penerus, marilah kita tetap setia melakukan kebenaran sesuai dengan standar firman Tuhan. Amin. Untuk renungan pada kesempatan ini, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami baca dan kami renungkan bersama-sama. Kami berdoa biarlah kami sebagai generasi muda sungguh-sungguh ditolong dan dipimpin oleh Tuhan untuk tidak menjadi iri hati terhadap orang-orang fasik, terhadap orang-orang berdosa,
Tapi biarlah kami senantiasa dipimpin untuk selalu hidup takut akan Tuhan. Sebab kami meyakini, kami percaya bahwa Engkau Allah yang mempersiapkan masa depan bagi kami, dan kehidupan kami pun bukan kehidupan yang sia-sia, namun kehidupan yang penuh dengan harapan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.